Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Henry Panda. Apa kabar sobat semua dan sanak sadonyo. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki umur dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat semua, kembali lagi lanjutan dari kegiatan pelaksanaan haji 2025 dan sekarang kita akan melakukan city tour menuju kota Taif. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Terima kasih. Selalu mengulang-ulangi sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan tingginya daripada Gua Sur. Gua Sur itu Bapak Ibu merupakan salah satu tempat persembunyiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat terdekatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya Bapak Ibu, hijrahnya baginda Nabi Muhammad ke kota Madinah itu bukan karena baginda Nabi Muhammad takut atas ancaman kafir Quraisy, akan tetapi hijrahnya baginda Nabi Muhammad ke kota Madinah ini atas dasar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para Bapak Ibu, dakwahnya baginda Nabi Muhammad, di dalam visi dakwahnya baginda Nabi Muhammad ini ada dua cara. Pertama, baginda Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, yang mana baginda Nabi Muhammad mendahului dari keluarga yang memeluk agama Islam dari kalangan perempuan, yaitu adalah istrinya sendiri yang bernama Siti Khadijah Kubra. Dari kalangan laki-laki sahabat dekatnya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq daripada Abu Jahal. Maka ketahuilah para Bapak Ibu, pada saat itu di dalam musyawarah ada salah satu orang kakek-kakek tua renta, yang mana datangnya tidak diketahui, pulangnya juga tidak diketahui. Kemudian kakek tua renta itu duduk di sampingnya Abu Jahal. Maka ketika Abu Jahal berpendapat bagaimana kalau Muhammad ini dibunuh saja, pertama kali orang yang menyetujui pendapatnya Abu Jahal, kakek tua yang ada di sampingnya Abu Jahal. Lantas siapa kakek tua yang ada di sampingnya Abu Jahal? Maka di dalam kitab sejarah disebutkan bahwasanya kakek tua yang ada di sampingnya Abu Jahal yaitu adalah iblis yang berwujud manusia. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu iblis ini kurang ajar, masih pintar Abu Jahal. Karena Allah wa ta'ala, maka diutuslah malaikat Jibril untuk memberitahukan rencana niat jahatnya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Maka pada saat itu Jibril memerintahkan baginda Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi sebelum baginda Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, baginda Nabi Muhammad ini langsung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak serta Abu Bakar Siddiq di dalam hijrah ke kota Madinah. Maka mendengar permintaan baginda Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq ini menangis terseduh-seduh, disaksikan oleh putrinya yang bernama Asma. Kemudian baginda Nabi Muhammad bertanya, kenapa engkau wahai Abu Bakar menangis? Apa karena engkau tidak suka? Apa karena engkau keberatan bersama saya untuk hijrah ke kota Madinah? Atau kamu takut atas ancaman kafir Quraisy? Apa jawabannya Abu Bakar? Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak ada sedikit pun rasa takut atas ancaman kafir Quraisy. Kota Mekah, karena pada saat itu Bapak Ibu, baginda Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan dakwahnya di kota Mekah 10, sisanya ada 13 tahun, sisanya ada di kota Madinah selama 10 tahun. Selama 13 tahun ini Bapak Ibu, yang ikut serta terhadap dakwahnya baginda Nabi Muhammad hanya 153 orang. Coba bayangkan, selama 13 tahun yang ikut dakwahnya mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sebanyak 153. Itu pun dibagi dua.
Yang 70 orang ini sudah hijrah duluan ke Ethiopia. Tinggal 80 orangnya ada di kota Mekah. Apabila ada keponakan saya nanti namanya Muhammad datang ke kota Taif, maka jangan engkau terima di sini. Usir Muhammad. Nah, kenapa demikian? Karena tentunya Muhammad datang ke kota Mekah menuju kota Taif tiada lain karena hanya ingin membelah persaudaraan yang ada di kota Taif. Muhammad nanti akan menyebarkan fitnah-fitnah yang ada di kota Taif sehingga kaum kamu akan bertengkar satu sama yang lain. Itulah hasutan daripada Abu Lahab. Kemudian ketika Abu Lahab pulang lagi ke kota Mekah, maka nyampailah baginda Nabi Muhammad ke kota Taif. Kemudian baginda Nabi Muhammad langsung menemui 3 tokoh tersebut. Maka dari itu para bapak ibu bisa kita ambil pelajaran. Apabila bapak ibu semuanya datang ke suatu tempat, maka pertama kali yang kita datangi itu adalah orang yang berpengaruh atau tokoh tempat tersebut. Ketika didatangi tokoh tersebut, 3 tokoh tersebut, maka baginda Nabi Muhammad ini mengajak untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi apa jawaban 3 tokoh tersebut yang dinamakan Bani Saqif? Mereka semuanya tidak menerima atas ajakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan 3 tokoh tersebut ini menyerukan kepada kaumnya untuk sama-sama keluar memegang batu. Ada yang memegang kotoran unta untuk dilempari kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bapak ibu, yang dilempari batu kepada baginda Nabi Muhammad ini bukan badannya, melainkan kakinya. Di mana baginda Muhammad melangkahkan mengangkat kakinya, maka disitulah batu langsung dilemparkan ke kakinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu baginda Nabi Muhammad terluka kakinya. Melihat kakinya berdarah baginda Nabi Muhammad, maka datanglah malaikat Jibril. Semuanya pada saat itu sama-sama murka. Malaikat murka, manusia murka karena kekasih Allah itu disakiti oleh penduduk Taif. Maka apa kata malaikat Jibril yang datang kepada baginda Nabi Muhammad? Kata malaikat Jibril, jangan sampai saya melihat ada satu tetes darahnya engkau ya Rasulullah menetes di tanah ini ya Rasulullah. Kalau saya melihat saat kita lewati itu istilahnya kalau di rumah kita seperti madrasah ya, madrasah dekat kampus. Dan di sebelah kanan ini merupakan sistem kos-kosan ya. Jadi orang Arab itu bapak ibu senang buat rumah, tapi bukan buat rumah pribadi, tapi untuk disewakan. Biasanya yang nyewa orang kita yang mungkin seperti Mas Supir, seperti saya. Jadi nyewanya seperti yang sebelah kanan ini. Jadi memang orang Arab, kenapa? Ustaz, per bulan atau per tahun? Ada yang per bulan, ada yang per tahun. Boleh tahu berapa budget biayanya tuh Pak Ustaz? Iya siap. Jadi kalau di rumah saya 2 kamar itu per tahun kena
9.500 rial. Berapa nominal rupiahnya? Kalau kita ambil terus ratanya aja, kalau 10.000, 50 juta. kalau 5.000 itu udah 20 juta 1 tahun. Tinggal 4.500-nya, anggap saja 40 juta. 50 ya? Anggap 50 sama listriknya 1 tahun 50 juta. Cukup apa Beda dia? harga. Jadi di sini Bapak Ibu ada juga tahunya kecil 5 rial, 20.000. Ada juga tempe, ada juga ikan tongkol juga ada. Tongkol kisaran kilonya 30 rial. Mama, mak. Jadi berapa ya? 30 kali 4. 130.000 1 kilo. Kalau di Indo kan banyak, ada 130. Hanya apa nak main? Jadi memang di sini Bapak Ibu ya. Ya mana untuk mau kau pengeluaran aku juga apa banyak nak? ya. Lo tak Karena bantu ah. Awak bayarnya ini juga mau umroh rial. anak. Tadi kalau sedekahan Al-Quran untuk amma kami sejak Arab. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki kawasan Kota Taif. Ada buka-buka pintu kanan. Sebelah kiri ini kantor polisi. Oh iya. Polis. Ini tidak terpajang ya. Raja Arab Saudi. Raja Salman sama putranya Raja Muhammad. Pak Ustaz, kalau kasih pemerintahannya di mana tuh Pak Ustaz? Jadi kalau istana raja banyak ya. Kalau di Makkah itu pas ketika kita keluar dari Marwah, Al-Sa'i, itu ada bangunan tinggi yang lebar, itu namanya istana raja. Yang dekat rumah sakit tuh Pak Ustaz. Lokasi Saudi situ. Central Bank. Bukan. Bukan. Itu istana raja juga sama yang ada di Kalau TK setahun, sampai 2 tahun, sama ya? sama. SD 6 tahun juga, SMP 1 tahun, 3 tahun. sampai di kota Taif. Kalau Kota Taif kuah. Kecuali kalau Universitas Ummul Qura itu 5 tahun. Kenapa 5 tahun Pak Ustaz? Dia Alhamdulillah udah sampai di Kota Taif. di Universitas Ummul Qura 5 tahun baru dapat gelar S1. Jadi kuliahnya 5 tahun. Banyak orang Indonesia kuliah di sini Pak. Ayo Dan katanya polis. alhamdulillah Indonesia sama Malaysia tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena Ummul Qura ini kata teman-teman dikenal dengan ajaran yang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Kebanyakan Wahabi. Iya. Wahabi. Jadi kalau orang meninggal nggak usah dibacakan tahlil. Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Iya. Kan kita kalau di Indonesia kita kan perempuan itu kan tidak dibolehkan salat Jumat. Kalau di sini kita bareng salat Jumat. Kemarin saya mengikuti salat Jumat. Gimana tuh Pak Ustaz? Sebenarnya ya di dalam hukum fikih sebenarnya bukan nggak boleh ya. Seorang perempuan di Indonesia dan di sini hukum mengikuti sholat Jumat itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Jadi cuman karena Indonesia nggak biasa sholat tentunya di rumah masing-masing. Dan di sini juga ada buah-buahan juga. Ini misalkan Bapak Ibu setelah ziarah mau belanja dipersilakan. Kemudian jangan sampai lebih dari 30 menit. Kalau mau belanja jangan lupa jangan sendirian, ajak temannya. Apalagi yang sudah sepuh, yang muda, yang ini juga. Dan selanjutnya hati-hati Bapak Ibu barang-barangnya, terutama uang. Di sini kadang rawan copet. Jadi kalau bisa tasnya simpan di depan, jangan disimpan di pinggir. Pernah kejadian soalnya kena copet.
Uangnya jamaah. Kita telah sampai di kota Taif. Ibnu Abbas di Taif. Ayo ibu, agak dapat. Agak mundur lagi. Ya, agak rapat. Nah, yang Awak ikut jangan apa-apanya. Gampang lihat. Tinggi-tinggi nampak ke dia. Nampak ke dia nya. lagi, satu kali lagi. Nampakkan kesian tinggi. Lagi 1, 2, 3. Video ya. Video langsung di Gimana yel-yelnya? Agak mundur dulu ya, ada bis mau lewat lagi. Saya kalau saya bilang 1, 2, 3. Awaknya naik, Mak. Awaknya naik, Mak. Ikut apa? Kau nanya yang satu. Bahu kebuka sini.
Abai 10 rial. 10 rial, 10 rial, 10 rial. 10 rial, 10 rial. Anjir. هو كان خليه يجيب خليه نحسب. Anjur. الحين عندك يا محمد الحين كم عندك؟ ها؟ 48. Itu yang buatin tuh langsung makan. كله كرتون فيها 12. Manis. يا طعيف عنجيل طعيف عنجيل بود 200 مرة سكر. حلال 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 بواتين 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 طائفي حلال 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 10 ريال 10 ريال عدد كلا عدد شيل عدد Buah Anak gede. kuahnya gini. كتنا وقابي كله شاي 60 كرت 60 Ini nih makannya. 60 ها يا تاسيل البولا ايش سمك ترو 600 Ini gini, enak. دقيقة كله 60 كرت उठाया دقيقة أنا قاتل آخر قاتل هذا تاني ما هذا كله دحين 10 ريال انا كلام مع زي اول How much? Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika baginda Nabi Muhammad dihina, dilempar batu, berdarah, kelaparan, kehausan dan lain-lain semacamnya, maka baginda Nabi Muhammad diam istirahat di suatu kebun. Kemudian Rasulullah menceritakan, oh bagus kata maka itu Nabi Yunus bin Matta. Kok kamu kenal kepada Yunus bin Matta? Karena Bapak Ibu pada saat itu tidak ada tahu tentang Yunus bin Matta kecuali orang itu mempunyai keistimewaan. Kecuali mempunyai keistimewaan. Maka pada saat itu baginda Nabi Muhammad menjawab, ana nabiun wa huwa nabiun. Saya ini seorang nabi dan Yunus bin Matta ini adalah seorang nabi. Maka jadi itu Bapak Ibu, ketika baginda Nabi Muhammad jadi baginda Nabi Muhammad ketika istirahat Di Mekah ini nggak pernah hujan atau pernah? hujannya itu seringan musim panas di bang hujannya. Satu tahun cuma berapa kali. Selain itu panas. Tanya lagi mata airnya di mana? Mata airnya di sini sumur. Sumur bisa. Sumur. Sumur. Iya sumur. Jadi kalau bisa, jadi cuma menggali berapa meter sudah ada Ada air. air. Dekat batu tuh banyak air. Banyak. Di padang pasir itu banyak air. Jadi Bapak Ibu, itu yang sebelah kiri itu namanya ada bulatan. Itu tempat penyulingan air. Jadi airnya itu diambilkan dari laut, kemudian diproses menjadi tawar, kemudian ditampung. Jadi Arab Saudi mengantisipasi takutnya di kota Taif terjadi kekeringan yang sangat panjang. Jadi tidak bingung lagi karena sudah disediakan penampungan air Kalau di minum. Mekah Pak Ustaz? Iya, Kalau di Mekah sama juga. Sumur juga. sama juga. Sumur. Sebelah kanan ini tempat permainan, hiburan. Sebelah kanan ada hiburan. Jadi kalau hiburan kalau siang, kalau seperti sekarang tidak ada orang. Tidak ada orang. Adanya biasanya malam. Paling lama itu malam Jumat. Kalau di Indo itu kan malam Minggu kan. Jenisnya hiburan apa tuh Pak Ustaz? Permainan aja, bola, kapal-kapalan, kayak anak-anak. Jadi kalau ramai di sini itu malam Jumat, kalau di Indo malam Minggu. Di sini malam Jumat karena Jumat itu libur. Pak Ustaz, ini tanya lagi Pak Ustaz. Iya. Saya penasaran. Kalau di kampung kita banyak kafe-kafe. Kalau di Arab nggak boleh? Kafe banyak juga kafe. Di depan kita ini ada kafe, itu di sebelah kiri itu kafe. Kafe di sebelah kiri kafe. Ini tempat hiburan. Nah, ini kafe. Di atas kayak perumahan. Itu tempat nongkrong kafe.
Kafe semua ini. tanah suci. Ini tempat kopi. Tempat kafe. Jadi kafe kopi Arab beda sama itu. Pahitnya luar biasa. Kayak jangan kalau nggak dikasih gula. Itu kalau kopi Arab. Ini kalau yang gratis seperti ini. Wahana gratis ya. Gratis. Yang besar sebelah kiri barusan itu bayar. Ini lagi gratis. Banyak mainan. Banyak sama pesan Indonesia banyak sama. Banyak, nggak ada bedanya. Banyak ya. Iya. Banyak. Nah. Meskipun panas ya tetap. Tempat penyulingan waktu. Aduh. Na'asin. Setelah lihat videonya, kalau beliau mau beli minyaknya, ada di sini, ada juga di luar untuk mau beli minyak jadinya. Jadi setelah lihat tontonan ini bisa beli minyak di sini atau di bawah, atau beli jajan. Ada juga di jalur atas untuk mentransfer uang dan jalur bawah untuk mentransfer cairan yang diubah di dalam laboratorium, dan dua jalur bertemu di dalamnya satu kondensor yang mengumpulkan uang dan cairan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, selamat datang dan selamat datang di bagian pendek dari film dokumenter yang menunjukkan apa yang dilakukan pabrik saudaramu Rashid Al-Qurashi untuk memproduksi mawar sektarian, baik di laboratorium tradisional atau penemu baru. Dan kami berharap Tuhan Yang Maha Kuasa akan mendapatkan Anda persetujuan. Bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu.
Kemudian pegawai pabrik mulai menghitung mawar-mawar itu. Sehingga mawar-mawar itu dihitung 125 mawar, dan ditaruh di salah satu timbangan, dan yang serupa ditaruh di sisi yang lain. Lalu ia kumpulkan semuanya. 150 mawar lainnya ditimbang di atasnya, di satuan berat, di mana sisa produksinya ditimbang. Kemudian setelah itu diangkut dalam keranjang ke pabrik yang terbuat dari tembaga, dan setiap pot menampung, menurut ukurannya, antara 10.000 mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengantin ditambahkan pada Mas Quraisy dan Basam Ahmed Awad Allah, di mana air dan air mawar diisi secara otomatis oleh pompa dengan cara yang dikendalikan komputer. Kemudian bunga mawar ditempatkan di dalamnya sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kemudian dipindahkan dengan kipas internal untuk mengosongkan persentase udara di dalam mawar. Untuk memindahkan mawar selama memasak, mereka dirancang khusus untuk tujuan ini. Tutup tanaman ditutup rapat dengan termokopel dan piston. Setelah menutup sepenuhnya, kompresor khusus dioperasikan untuk mengosongkan 30 hingga 40% bagian dalam pabrik agar air mendidih di dalam baskom berisi air untuk pendinginan. Kemudian diubah menjadi zat cair air dan mawar parfum yang disalurkan melalui pipa stainless steel ke penerima, yang dapat menampung sekitar 205 liter air mawar. Ini dihubungkan di bagian atas ke wadah kaca tempat minyak mawar sektarian mengapung. Di dalam wadah ini terdapat corong yang terbuat dari baja tahan karat di mana minyak mawar dikosongkan tanpa menggunakan pipet khusus. Minyak disaring hingga mencapai pelanggan dengan cara yang baik, fermenter, sabun, air mawar, dan wewangian. Kami juga menerima pengunjung dari dalam dan luar kerajaan, dan kami juga menerima siswa sekolah.
Airnya mah. Kerupuk aja tuh. Tadi biasanya kerupuk aja tuh. Kita masuk. Buang aja tuh. Bisa makan pakai. Tolong kerupuk lah. Bawa. Ada 5. Pertama, niat. Pertama nih, niat. Nomor 2, tawaf. Nomor 3, sa'i. Nomor 4, tahallul. Dan nomor 5, tartib. Umrah ini Bapak Ibu, niat umrah ini beda dengan haji. Kalau umrah, seorang yang ingin umrah maka harus mengambil miqat. Miqat di sini terdapat banyak. Kalau di kota Makkah yang paling terdekat itu Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Itu tempat miqat paling terdekat. Ada juga Ji'ranah. Kalau di Taif itu ada Qur'an Manazil. Ada juga Dil Haram. Wadil Haram. Kalau di Madinah Bil Ali. Semua tempat itu masjid itu ada sejarahnya masing-masing. Kenapa Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah itu dinamakan Masjid Tan'im? Itu bermula ketika para sahabat dulu mengadu kepada Siti Aisyah yang mana merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Bapak Ibu, di zamannya baginda Nabi Muhammad, kota Mekah itu dijadikan tanah haram. Sedangkan seseorang yang mau mengambil miqat itu harus ada di luarnya tanah haram. Perbatasan dia. Kalau Tan'im sebelah kanannya itu tanah haram, sebelah kirinya itu tanah halal. Jadi semua tempat miqat itu ada di tanah halal, bukan di tanah haram. Dulu semuanya dijadikan tanah haram. Maka ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan di tempat Masjid Tan'im Aisyah, sahabat sebelumnya mengeluh kepada Siti Aisyah untuk melaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Apa keluhannya sahabat? Wahai Siti Aisyah, bagaimana saya mau melaksanakan umrah jauh sekali, sedangkan kota Makkah ini dijadikan tanah haram semua. Setelah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, Siti Aisyah di tempat Masjid Tan'im itu, kemudian usulan sahabat disampaikan kepada belum ya, mungkin kemarin umrah kedua ngambil miqatnya Masjid Ji'ranah ini Bapak Ibu ada di kota Makkah tapi agak jauh. Kenapa Masjid Ji'ranah ini dinamakan Masjid Ji'ranah? Ji'ranah itu sebenarnya nama seorang perempuan di masanya baginda Nabi Muhammad Islam, masuk Islam, namanya Ji'ranah. Di rumahnya Ji'ranah ini Bapak Ibu ada sumur. Pasti Ji'ranah itu menjadi di sampingnya sumur itu. Maka pada suatu ketika ada orang zalim dari kalangan kafir Quraisy karena benci kepada Ji'ranah, karena sudah masuk Islam, maka datanglah dua orang kafir Quraisy kemudian membawa racunnya di rumahnya Ji'ranah. Baginda Nabi Muhammad SAW minta air karena kehausan. Maka baginda Nabi Muhammad minta izin kepada Ji'ranah untuk mengambil air dengan tawaf. Jadi kita luruskan langsung. Jadi ingat gimana kita doa kalau sudah masuk waktunya sholat. Dan juga lagi Bapak Ibu, di dalam tawaf, maka Bapak Ibu
jangan sampai memegang Ka'bah atau makam Ibrahim. Kenapa ada larangan? Karena di sana biasanya oleh petugas dikasih minyak wangi, kasih parfum. Sedangkan Bapak Ibu ketika pulang, ini termasuk larangan di ihram. Itulah tidak dianjurkan memegang Baitullah ketika dalam keadaan ihram tawaf umrah. Langsung pegang. Kalau sudah selesai nggak Bapak? Tidak boleh. Sudah selesai tawaf? Tak boleh, karena masih belum tahallul. Jadi bolehnya ketika sudah tahallul. Kalau sudah tidak apa-apa. Usahakan tawaf sunnah terdahulu. Bagaimana niatnya? Langsung aja dalam hati saya niat tawaf sunnah. Sudah cukup. Jadi usahakan tawaf dulu, tujukan. Tawaf, setelah tawaf baru dia iktikaf, baca Quran dan lain. Kenapa kok yang sangat dianjurkan tawafnya? Ya. Muka harapan Al-Fakir agar supaya ketika mau ke hammam, mau ke kamar mandi, jangan sampai sendirian, tetap kita bersama-sama biar takut ada yang nyasar. Kalau salah beda arah ini nyasarnya jauh ya, karena banyak pintu. Maka Bapak Ibu tetap ikuti saya, kita masuk secara bersamaan sebentar lagi. Untuk niat umrahnya ya Bapak Ibu, nanti di dalam bis, nanti kami pandu di dalam niat umrahnya. Jadi soal apa? Niat umrahnya di sini ya, di dalam bis. Badan terlebih ini Bapak Ibu sangat anjurkan jika kita dalam keadaan ihram dan melakukan niat umrah. Baik para Bapak Ibu, kami akan menjawab tentang pertanyaan tadi, kenapa asal awal dalam memulai tawaf ini mencium Hajar Aswad. Cuma Hajar Aswad itu ada wangi. Kalau tidak bisa istihlam dengan cara isyarat, akan kita mau mengusap. Dan lantas kenapa, lantas bagaimana dengan wangi-wangian yang ada di Hajar Aswad? Kami baru saja lihat dalam kitab Fathul Mu'in di dalam bab Muharramatul Ihram, bahwasanya Bapak Ibu di masanya baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya gambarannya di masanya baginda Nabi Muhammad, memang kita ketika mulai tawaf ini dengan cara mencium, kalau tidak bisa mengusap. Kalau tidak bisa mengusap dengan tangan, kita pakai isyarat memakai tongkat. Baru kalau tidak bisa dengan tongkat, maka kita dengan isyarat seakan-akan kita mengusap dari jauh. Lantas bagaimana wangi-wangian? Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam hukum asli, apabila mencium Hajar Aswad dalam keadaan wangi, maka ini dan wanginya tersebut melekat kepada kita, maka ini tidak diperbolehkan, merupakan larangan daripada ihram. Tentunya Bapak Ibu, di dalam
batu Hajar Aswad itu tidak setiap waktu, maksudnya tidak setiap jam dikasih minyak, hanya waktu-waktu tertentu. Apabila kadang ketika mencium Hajar Aswad, saking banyaknya mencium, kadang bau itu kadang hilang. Apabila meyakinkan tidak ada bau wangi-wangian karena banyak yang mencium sebelumnya, maka ini tidak dipermasalahkan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah Bapak Ibu, kami yakin bulan depan atau tahun depan kita jumpa kembali di tanah haram ini, baik melaksanakan umroh atau yang lainnya. Doa ya. Kemudian sampaikan keluarga saya, sampaikan salam saya kepada keluarga Bapak Ibu ketika sampai di tanah suci. Tetap kami doakan semoga keluarga Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran, diberikan gampang untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah haramain, tanah haram kota Mekah dan Madinah. Amin Allahumma. Bapak Ibu, sebelum kita turun, dipersiapkan barang-barang bawaannya, barang-barang belanjaannya, takut ada yang ketinggalan. Jadi disiapkan. Baik sahabat semua dan Dunsana Sadonyo, demikianlah rangkaian kegiatan kami dalam rangka City Tour di kota Taif, mengunjungi beberapa lokasi termasuk pabrik parfum dan makam sahabat Nabi. Baik sahabat semua, demikianlah rangkaian kegiatan kami pada perjalanan City Tour hari ini, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur. Sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe, like, serta komen agar kami dapat menyajikan video-video berikutnya yang lebih bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.